Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitra. Selanjutnya adalah model bisnis e-commerce. Pada model tersebut, perubahan ekonomi informasi telah menciptakan model bisnis yang baru serta menggerus model yang lama. Pada tabel 10.5 menjelaskan tentang beberapa model internet yang telah muncul dan internet yang mulai digunakan dalam aktivitas jual beli untuk menambah nilai ekstra pada produk dan layanan yang ada serta sebagai fondasi pada produk baru. Ada 7 kategori pada tabel 10.5. Yang pertama adalah e-tailer. E-tailer merupakan toko tailor berbasis online. Contohnya seperti Amazon. E-tailer menjual produk fisik langsung ke konsumen atau ke bisnis individu. Seiring berkembangnya zaman, e-tailer menjadi sangat menjanjikan karena cara yang praktis serta tidak perlu datang ke tokonya secara langsung. Hanya perlu untuk tersambung di internet serta pasar yang cukup luas. Selanjutnya ada broker atau transaction broker. Broker merupakan situs untuk memproses transaksi konsumen melalui internet. Dengan menggunakan broker bermedia internet, para konsumen dapat menghemat uang dan waktu pengguna dengan proses secara online yang lebih cepat. Selanjutnya ada market creator. Market creator membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu dan bertransaksi. Dengan media ini, para penjual dapat memasang produk, menentukan harga produk, dan pembeli dapat mencari barang yang dicari secara lebih cepat dan efisien. Karena bermedia via internet, maka para pembeli dan penjual tidak perlu lagi untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Contohnya seperti eBay dan Priceline.com. Yang selanjutnya ada penyedia konten atau content provider. Penyedia konten merupakan para pengguna yang mencari pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, atau video melalui web. Karena berbasis online, maka ruang lingkupnya menjadi luas dan semakin banyak konsumen yang menyukai. Dan jika trafik kontennya menjadi lebih besar, maka para penyedia konten dapat menghasilkan uang dengan memasang iklan pada konten yang dipasang dalam web. Contohnya seperti YouTube, media informasi seperti berita, dan lain-lain. Selanjutnya ada community provider atau penyedia komunitas. Community provider merupakan situs yang menciptakan lingkungan online di mana orang dengan kegemaran, tujuan, serta keperluan yang sama dapat berkomunikasi, berbagi, bahkan bertransaksi. Contoh seperti Facebook. Selanjutnya ada portal. Portal merupakan jembatan untuk memasuki web atau sebuah situs. Portal memberikan titik awal masuk ke web. Contohnya seperti Google, Bing, Yahoo. Seiring berkembangnya zaman, portal mengalami perubahan dari yang awalnya hanya sebuah gerbang untuk menuju internet, sekarang memiliki banyak pilihan serta rekomendasi menurut pencarian penggunanya, seperti media untuk membaca berita, media untuk berisi foto dan video yang menarik. Karena itu, portal menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dalam pemasangan iklan atau mempromosikan produk
dalam web. Selanjutnya ada service provider atau penyedia layanan. Service provider menyediakan layanan secara online sebagai penyimpan data secara online, media untuk berbagi gambar, berbagi video terhadap pengguna satu kepada pengguna lainnya, serta aplikasi-aplikasi layanan lainnya. Contohnya seperti Google Apps dan Dropbox. Selanjutnya ada e-commerce revenue model atau model pendapatan. Pada model pendapatan ini menjelaskan bagaimana perusahaan atau orang memperoleh pendapatan dan penghasilan serta laba atas investasi yang superior. Pendapatan e-commerce memiliki 6 model. Yang pertama ada advertising revenue model atau model pendapatan iklan. Dalam model tersebut, sebuah website akan menghasilkan pendapatan dengan banyaknya pengunjung yang memasuki web yang terkena iklan. Model tersebut paling banyak digunakan pada e-commerce. Mungkin website juga bisa menjadi lebih menarik lagi juga karena pengaruh iklan, karena hasil dari pengiklanan tersebut bisa digunakan untuk biaya produksi dan distribusi dari web tersebut. Yang selanjutnya ada sales revenue model atau model pendapatan penjualan. Dalam hal ini, pembuat memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Penyedia model ini menghasilkan uang dengan menagih untuk mengunduh file atau buku atau streaming musik dan lain-lain. Selanjutnya ada model pendapatan langganan atau subscription revenue model. Dalam model tersebut, situs web akan menawarkan layanan atau konten dengan mengenakan biaya langganan untuk akses ke beberapa atau semua penawarannya secara berkelanjutan. Misalnya seperti memberikan akses, ulasan, serta sesuatu yang terperinci pada website tersebut. Contohnya seperti Netflix yang untuk memasuki aksesnya harus membayar. Selanjutnya ada free atau freemium revenue model. Dalam model ini, sang pembuat atau kreator dapat menawarkan layanan dasar berupa konten gratis, dan jika pelanggan melakukan pengisian premium atau berbayar, maka mereka akan mendapatkan fitur-fitur khusus seperti contoh website Course Hero yang untuk dapat mengakses secara keseluruhan harus membayar terlebih dahulu. Selanjutnya ada transaction fee revenue model atau model pendapatan biaya transaksi. Kreator atau pembuat dapat menerima biaya dalam melakukan transaksi
Contohnya seperti eBay yang menyediakan sebuah layanan lelang pada pasar online, serta akan menerima hasil dari biaya transaksi tersebut dari penjual jika barang tersebut sukses untuk terjual. Selanjutnya ada affiliate revenue model atau model pendapatan afiliasi. Pada model tersebut, situs web afiliasi mengirim pengunjung ke website lainnya sebagai imbalan untuk biaya rujukan atau persentase dari pendapatan dari penjualan yang dihasilkan. Contohnya ada MyPoint yang menghasilkan uang dengan menghubungkan kreator untuk pelanggan potensial dan menawarkan penawaran khusus kepada para anggotanya.